Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gustia Pemoi Devianjani. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait gambar instalasi penerangan listrik untuk materi pelajaran dasar-dasar teknik ketenagalistrikan kelas 10 pada fase E. Nah, jadi yang kita pelajari di sini terdapat dua jenis gambar instalasi yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu ada diagram garis tunggal atau biasa disebut single line diagram. Kemudian yang kedua ada diagram pengawatan atau wiring diagram. Nah, contoh dari single line diagram sendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini menunjukkan adanya komponen-komponen instalasi listrik. Yang pertama di sini ada saklar tunggal, kemudian ada lampu serta stop kontak dengan ground. Jadi di diagram garis tunggal ini menunjukkan jumlah-jumlah dari kabel yang ada pada saluran instalasi listrik. Nah, jadi ini merupakan simbol dari kabel fasa, garis lurus, kemudian gambar berikut menunjukkan kabel netral, dan gambar berikut menunjukkan kabel ground. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram pengawatan atau wiring diagram pada instalasi penerangan listrik. Nah, di sini ada simbol kabel fasa yang ditunjukkan pada gambar garis lurus, kemudian ada simbol kabel netral, garis putus-putus, kemudian kabel ground, garis putus-putus ada titik atau garis titik, kabel ground. Nah, di sini ada contoh dari diagram pengawatan tadi, singleline diagram tadi, jika dibuat diagram pengawatan menjadi seperti ini, di mana kita bisa lihat di sini lebih detail lagi jumlah kabelnya, kemudian kabel-kabel apa saja yang ada pada saluran instalasi listrik. Nah, contohnya pada gambar ini dari sumber input itu ada tiga kabel, ada kabel netral, ada kabel fasa, kemudian ada juga kabel ground. Seperti itu. Nah, di sini ada titik hitam. Bisa dilihat ini merupakan titik sambungan atau percabangan antara kabel ya. Jadi di instalasi itu ada pertemuan antara kabel dari saklar misalnya yang menuju ke lampu. Nah, itu di jumper. Kalau prakteknya itu di jumper dan dihubungkan sehingga kalau digambarkan ada titik hitam. Nah, itu berarti kabelnya disambung seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menunjukkan dua diagram yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada diagram garis tunggal dan ada diagram pengawatan. Nah, jika di diagram garis tunggal, di sini hanya bisa melihat jumlah kabelnya serta jenis kabelnya apa. Misal di sini terdapat kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground. Kemudian yang ditunjukkan pada diagram pengawatan di sini yang dilingkari, kita bisa melihat jalur kabelnya dengan lebih detail. Kemudian juga bisa melihat titik percabangan dari kabel-kabel tersebut. Berikut pada saklar tunggal, di sini terdapat dua kabel fasa pada saluran ini. Ada yang menuju kabel fasa yang menuju ke lampu, kemudian ada juga kabel fasa yang berasal dari sumber input. Sehingga di sini ada dua kabel fasa. Kemudian untuk saluran di sini terdapat 4 kabel. 2 kabel fasa serta kabel netral dan kabel ground. Nah, yang menuju lampu tadi itu ada 2 kabel. Ada kabel fasa dan juga kabel netral. Kabel fasa ini yang berasal dari saklar tunggal tadi ya, untuk mengoperasikan lampu nanti.
Nah, yang terakhir, pada stop kontak, ini terdapat 3 jumlah kabel. Ada kabel fasa, kabel ground, serta kabel netral. Nah, selanjutnya, di sini merupakan simbol saklar tunggal untuk yang ada pada diagram single line diagram dan diagram pengawatan. Kemudian ada juga saklar seri, ini merupakan simbol untuk garis tunggalnya, dan ini simbol pada diagram pengawatannya seperti ini. Untuk saklar tukar, simbolnya seperti ini, diagram garis tunggalnya, dan jika di diagram pengawatannya, akan ditunjukkan gambar seperti simbol berikut ya. Nah, berikut adalah saklar diagram pengawatan dari saklar tunggal. Bisa dilihat pada gambar diagram pengawatan ini, terdapat 2 kabel. Yang pertama yang biru ini, dan garis putus-putus menunjukkan kabel netral menuju ke titik lampu. Kemudian ada masukan sumber dari saluran line, sini ada kabel fasa. Kemudian dari keluaran saklar ini akan menuju ke titik lampu, sehingga sesuai dengan fungsinya di sini saklar tunggal berfungsi untuk mengoperasikan satu titik lampu dari satu tempat tentunya ya. Nah, jika dibuat diagram garis tunggalnya, maka akan menjadi seperti ini. Ini simbol saklar tunggal yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian di sini ada 2 kabel fasa, ini ada 2 kabel fasa, dan yang menuju ke lampu itu ada 1 kabel fasa dan 1 kabel netral, seperti itu. Selanjutnya, untuk diagram pengawatan saklar seri, bisa dilihat di sini. Ini merupakan simbol pengawatan dari saklar seri. Terdapat 2 keluaran dari saklar menuju ke 2 titik lampu, karena di sini mengoperasikan 2 titik lampu, sehingga di sini terdapat 2 kabel fasa serta 1 kabel netral yang masing-masing menuju ke titik lampu. Kemudian berikut adalah gambar dari diagram garis tunggal saklar seri yang mengoperasikan 2 lampu, masih sama. Nah, jadi di sini perbedaannya di saklar seri, keluarannya ini terdapat ada 3 kabel fasa yang terlihat. Yang pertama, kabel fasa yang berasal dari sumber, kemudian 2 kabel fasa lainnya masing-masing memberi tegangan atau menuju ke titik lampu. Oke, berikutnya adalah diagram pengawatan dan garis tunggal untuk saklar tukar. Nah, jadi sesuai fungsi kerja dari saklar tukar ini dapat mengoperasikan satu titik lampu dari 2 tempat, misalnya saklar A ini berada pada lantai 1, kemudian saklar B itu berada pada lantai 2. Jadi, lampu ini bisa dioperasikan dari lantai 1 dan lantai 2. Misal, ketika saklar A diberikan input 1 atau di on-kan, maka lampu akan menyala. Nah, dan apabila seseorang di rumah tersebut ingin mematikan lampu dari lantai 2 atau dari saklar B, maka dapat dilakukan dengan memberikan input 1 atau dengan meng-on-kan saklar B. Maka otomatis lampu yang tadinya menyala akan padam. Seperti itu. Begitu terus sebaliknya. Dan apabila kedua saklar ini ditekan secara bersama-sama pada posisi yang sama, maka lampu tidak akan menyala. Nah, berikut adalah diagram garis tunggal dari saklar tukar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana gambar denah dari instalasi penerangan listrik. Jadi, gambar denah ini menunjukkan gambar tata letak dari perencanaan instalasi penerangan, di mana letak dari titik lampu, kemudian letak saklar yang benar, kemudian letak
stop kontak, dan letak kWh meter tentunya yang sesuai dengan standar PUIL. Nah, di sini kita akan membahas 3, yang tadinya itu gambar tata letak, kemudian yang kedua ada gambar garis tunggal, gambar diagram pengawatan. Nah, kita akan membahasnya sesuai dengan desain denah rumah, denah rumah tinggal sederhana. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini ada contoh denah rumah tempat tinggal sederhana yang terdiri dari 1 lantai, ada kamar mandi, kemudian ada ruang tidur, ruang tamu, kemudian ada juga ruang makan dan ruang keluarga. Jadi ketika kita mendesain suatu instalasi penerangan itu, kita harus mengetahui berapa titik lampu yang diperlukan, kemudian kebutuhan komponennya apa saja. Gambar tata letak ini berfungsi untuk mengetahui komponen apa saja yang diperlukan dan letak komponen tersebut untuk memudahkan pemasangan nanti. Nah, berikutnya ada gambar garis tunggal. Masih sama seperti gambar sebelumnya, hanya saja di sini digambarkan lebih detail terkait jalur pemasangan penghantar ke komponen-komponen yang direncanakan letaknya di mana tadi itu didetailkan lagi jalurnya kemana, kemudian jumlah kabel yang melewati jalur tersebut berapa saja. Kemudian selanjutnya ada diagram pengawatan. Nah, jika tadi kita hanya melihat contoh-contoh sederhana seperti saklar seri mengoperasikan 2 lampu, saklar tunggal mengoperasikan 1 lampu, di sini kita melihat gabungan dari komponen-komponen lainnya. Ada lampu, kemudian ada stop kontak, dan lain-lainnya. Ini kita gunakan diagram pengawatan ini untuk mengetahui secara detail kabel dan komponen lain yang akan dipasang. Jadi, menggambarkan lebih detail jumlah kabel, kemudian saluran kabel itu kemana titiknya. Baik, sekian dari pembahasan materi kita untuk instalasi penerangan listrik pada rumah tinggal sederhana. Nah, tadi kita sudah membahas terkait 2 jenis gambar, yaitu yang pertama ada gambar single line diagram, kemudian ada diagram pengawatan. Kita juga mempelajari simbol-simbolnya, baik itu pada garis tunggal, kemudian ada juga pada diagram pengawatan. Mulai dari diagram pengawatan sederhana untuk saklar seri, saklar tunggal, dan saklar tukar, beserta juga cara kerjanya. Nah, kemudian tadi juga terdapat penjelasan mengenai gambaran diagram pengawatan, data letak komponen, serta diagram garis tunggal pada gambar denah rumah sederhana 1 lantai. Terima kasih. Sekian saya akhiri presentasi dan penjelasan materi untuk hari ini.